Tahu tak, mobil Proton Malaysia tuh dalam 1 jam tuh bisa habis 7 unit. Kau bayang? Mobil nasional mereka itu bukan buatan sendiri, itu mobil dari Tiongkok. Ini tadi ada yang buat konten tentang mobil nggak terima. Ya ternyata benar mobil-mobilnya jelek-jelek di situ. Ya, mobilnya jelek-jelek di YouTube-nya itu. Saya ketawa setengah mati. Nah itu terbukti kan, saya buat konten dipakai Google Map jelek-jelek. Nah sekarang dia buat videonya di konten YouTube-nya dia, ternyata memang benar mobilnya kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semuanya? Berbicara tentang mobil di Malaysia. Mobil di Malaysia ini beraneka jenis. Dan mobil di Malaysia ini sesuatu hal yang biasa, hal yang tidak begitu penting. Mobil di Malaysia hanya cuma sekedar kendaraan. Kalau saya lihat mobil di Malaysia itu dari mobil Alphard, mobil mewah-mewah, itu menjadi hal biasa, ya kan? Tidak begitu diistimewakan. Lalu kenapa kadang-kadang segelintir netizen tentang mobil Malaysia saja dibuat kecoh, dibuat heboh. Bahkan ketika Malaysia mampu membuat mobil nasional sendiri, itu pun kadang-kadang ada segelintir netizen yang cemburu, iri. Lalu apa sih yang dicemburui? Kalau ada sesuatu hal yang positif dari negara tetangga kita, nggak perlu cemburu. Mari kita contohi, kok bisa negara tetangga kita bisa buat mobil nasional sendiri. Dan pada faktanya di Malaysia mobil itu bukan sesuatu benda yang begitu sangat penting. Enggak. Jadi banyak netizen yang salah paham ya, seolah-olah mobil di Malaysia ini begitu sangat diistimewakan, begitu sangat dipuja-puja. Tidak begitu sahabatku semua. Di Malaysia ya kan, mobil BMW, mobil Toyota Fortuner, mobil Alphard itu terparkir di tempat-tempat biasa, itu enggak diistimewakan. Kalau di tempat kita ya kan, misal kata ada mobil Pajero, mobil Fortuner, itu kan semuanya kalau parkir kan masuk ke dalam rumah semua. Tapi enggak di Malaysia, dibiarkan di depan rumahnya saja begitu. Jadi enggak diistimewakan. Nah, selain Proton Pro 2, ternyata Malaysia itu juga bikin mobil yang super mewah, yang kadang-kadang netizen jarang mengetahuinya. Bukan hanya soal mobil Proton dan Pro 2-nya saja. Lalu bagaimana pendapat orang Indonesia dengan mobil buatan Malaysia? Daripada penasaran, langsung kita simak infonya. Sekedar informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan bukan istilahnya, oh, banding-bandingkan. Tidak. Karena kita sebagai manusia biasa tentunya jangan sampai salah paham dengan negara tetangga kita. Kemudian seolah-olah ya kan, mobil saja kok dibuat kecoh, ya kan? Daripada penasaran, silakan datang aja ke negara tetangga. Kalau ada uang banyak, bisa berwisata sambil jalan-jalan, menikmati hidangan makanannya juga. Oke, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Ini coba kalian pernah lihat nggak mobil ini, atau mobil ini? Nah kalau misalnya kalian semua tadi tuh ngira mobil Avanza, mobil Terios, ataupun Race, itu kalian semua salah. Nah jadi biar kalian tahu, mobil-mobil tadi itu diciptakan oleh perusahaan dari negara tetangga kita, dari perusahaan Malaysia. Iya, jadi nama brand dari mobil tadi itu adalah Pero Duo. Nah kalau misalnya kita ngeliat sekilas, memang ini model-model dari mobilnya itu plagiat banget kan dari Toyota ataupun Daihatsu. Karena secara desain dan fitur menurut aku ini sama-sama aja. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku udah pernah coba naik itu mobil gitu di negara mereka langsung. Jadi beberapa bulan lalu aku kan sempat ke Malaysia, dan mobil ini itu berserak atau banyak banget di Malaysia. Kata mereka, kenapa sih warga Malaysia itu suka banget sama brand mobil ini? Ya sesimpel harganya murah, spesifikasinya bagus, dan BBM-nya tuh irit banget. Jadi banyak dari seri mobil ini dipakai untuk jadi mobil-mobil taksi online. Nah jadi kalau misalnya kita ngeliat websitenya, harga dari mobil ini yang mirip dengan Avanza itu sekitar 63 ribuan ringgit. Atau kalau misalnya kita konversikan ke rupiah,
itu harganya cuma 200-an juta doang. Itu emang murah kali sih. Tapi dibalik ini semua, aku nggak tahu gimana kerjasama antara Perodua ini dengan Toyota atau Daihatsu ya. Karena kalau misalnya kita ngebuat mobil yang benar-benar mirip, yang pertama itu kan kita nggak tahu tuh perizinannya gimana. Dan yang kedua, kalau misalnya kita buat mobil yang semirip mungkin, itu kan barang-barangnya, produksinya, itu gimana cara mereka melakukannya gitu kan. Nah jadi pada intinya kalau misalnya dilihat-lihat, ini konsep amati tiru plek ketiplek ini boleh juga sih. Tapi yang aku salut, negara Malaysia tuh ternyata banyak banget produksi brand mobil ya. Salah satunya Proton lah yang paling terkenal, dan ini yang kedua yang aku tahu. Dan lebih bagusnya lagi, produksi mobil di Malaysia sana benar-benar didukung oleh pemerintah, dan yang kedua itu benar-benar didukung oleh masyarakatnya. Jadi ya produksi dan perdagangannya itu berjalan gitu. Tapi ini semua bisa terjadi karena emang produknya itu dieksekusi dengan baik sih memang. Dan mau nanya juga, kira-kira brand dari lokal SMK itu apa kabarnya? Masnya yang daripada Indonesia dibuat kagum dengan negara tetangga kita yang dimana mampu membuat mobil nasional sendiri Pro 2. Dan mobil Pro 2 ini juga begitu sangat bagus, harganya juga terbilang sangat murah dibandingkan dengan harga mobil yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kabarnya Indonesia yang dimana dulu kan pernah sempat heboh kan, Indonesia akan punya mobil nasional sendiri, mobil SMK. Tapi sampai saat ini mobil SMK itu entah kemana keberadaannya. Coba untuk sahabat-sahabatku yang dari Indonesia barangkali menonton video saya, mobil SMK ini sudah ada pengeluaran terbaru atau belum ya kan? Masa iya sih sekelas negara kita Indonesia kok nggak bisa bikin mobil brand ya kan, brand nasional ya kan, mobil buatan Indonesia sendiri. Tetapi perlu kita ketahui sahabat-sahabatku semua, untuk membuat mobil nasional sendiri itu juga tidak begitu mudah, dan tentunya perlu dukungan dari masyarakatnya dan pemerintahnya juga. Langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Oke guys, kalau korang jarang tengok I buat konten lagi sebab kita ni dah sold. Kita ni dah sold kepada member I juga, member saya juga yang daripada Indonesia. Dia nak jaga terus kereta ni. Oh, sebab saya kena balik Indo bulan September. Ni dia, the new owner. Nama dia Hanan. Say hi lah. mobil apa Okay, ini ya? so this is the condition of kita currently. Betul-betul sedih. Betul-betul tak tahulah nak reaction macam mana. Tapi sometimes we have to sacrifice lah something we love, we really love. Oh, masnya masih Because begitu cinta. kita ni tak boleh bawa balik. Kalau kita ni boleh bawa balik ke Indo pun saya dah bawa, tapi dia graduate masih lama lagi. So macam tu lah. But don't worry, if you wanna still see my content, aku ada bisnes yang masih aku buat dekat sini, Famous Pet MY. And maybe aku akan terus buat konten review kepada orang-orang Indonesia yang main kereta dekat Malaysia. Okay, so stay tune lah. Thank you dah support selama lebih kurang almost 1 year lah. Tak sampai 1 year kot. And thank you very much lah. So pagi ini aku nak buat suatu benda kepada satria aku ni. Aku nak buat something yang maybe tak mahal sangat, tapi boleh buat beza lah in exterior. Okay, tengok sampai habis. So sekarang saya dah sampai dekat Muscraft. Kita tengok apa yang Muscraft nak buat dekat kereta I. Ni kereta daripada owner Muscraft. Dimodifikasi lagi ya kereta masnya ini. Dan beliau kalau andai kata ya kan, mobil Malaysianya boleh dibawa balik ke Indonesia, pasti sudah dibawa balik ke Indonesia ya kan. Meskipun mobil ini merupakan salah satu
mobil nasional Malaysia, yang dimana kita bisa lihat sendiri kan, wow, begitu sangat luar biasa dan bodinya sangat aduhai ketika sudah dimodifikasi. Keren dan luar biasa ya, mobil nasional Malaysia Proton. Oh, Setujun Indonesia pakai Proton 2 pintu. Halo Mas, ini mobilnya Putra nih ya. Orang Indonesia juga Mas. Boleh saya review ya? Oke, makasih Mas. Oke guys, jadi ini Proton Putranya sudah di-convert full Mirage Asti Z. Daripada eksterior, semua body kit, sampai interior pun dah pakai Lancer. Wow. Tuh tengok, dia punya gauge Mitsubishi, pas tuh panel aircon, butang aircon yang digital, kursi Recaro, engine, kita nanti tengok engine nah. Oh iya, rim, RPF, tayar Nova. Kita try buka bonnet. Nah oke, ini engine bay dia. Headnya sudah tukar MIVEC. Throttle body pakai Pro Series, sekali dengan air filter open karbon. Ini sudah dimodifikasi ya? Hose pakai Koyorat. Radiator standar. Nih Tongshi. Coilover D2, absorber, strut bar ultra racing. Oh, Apalagi? Sudah. Sudah. Knalpot full system ya, exhaust ya. Muffler HKS, HKS. Nah, cantik ah. Kenapa ambil Proton Putra? Alasannya? Karena mobil rare di Malaysia. Mobil rel juga ya di Malaysia. Mobil Di rare Malaysia, di rel Malaysia. apalagi di Indonesia yang nggak ada ya. di Indonesia nggak ada mas. Ini mobil impian, kereta impian sebelum saya ambil GTI. So masa tuh before ambil GTI, dah try cari juga nih kita Proton Putra. Tapi barang tuh kurang ngam lah. So dapat yang ini, and tengah terpikir juga nah tukar. So boleh komen lah, kena tukar ke keep the GTI. Thank you. Oke. Ini kenapa tiba-tiba, kan kita tahu, kita sama-sama tahu, kita kaki-kaki Satria nih, anak Satria. Kenapa tiba-tiba beli Kelisa? Oke. Awalnya karena Majuan deh. karena Biar ini deket. karena jiwa aku ini touring banget. Oke. Lah, ini kan mobil kecil, emang cocok buat touring. Cocok karena hemat. Kedua pun untuk apa? Cepet-cepet kan, speed untuk apa? Cepet-cepet. Terus Oke. ya udah ketemulah Kelisa yang sesuai budget dan anti saman, anti roadblock lah, semua lengkap lah. Terus pas udah beli Kelisa ini udah dibawa kemana? Baru paling jauh Port Dickson sama Hat Yai. Udah nyampe Thailand. Sampai Thailand. Minimal border dah. Gua aja udah pakai itu, belum Apa, keluar, Supra? belum, bukan Supra, Satria. Belum sampai keluar Kel Selangor loh. Gila, keren banget. Terus mau diapain lagi? Rencana sih mau dibersihin mesin, di apa karbu lagi, injeksinya mau dibersihin. Udah sih. Oh, di flash. Ya di flash. Oke, lucu sih. Interior eksterior udah beres. Mau lihat ya interiornya ya. Wah, gelap. Oh, sana. Wih, pakai karpet. Emang tidurnya di mobil? Tidur di hotel. Oh, tidur di hotel. 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 Oh, oke. Clean kok. Oke, mantap. Thank you ya. Oke, sama-sama. Jadi gue kan di sini kuliah, jadi keperluan beli mobil itu untuk transportasi. Nah, jadi kemarin tuh gue udah preparein semua, kayak dari SIM internasional, habis itu visa, terus ada kartu yang melegalkan gue untuk tinggal di Malaysia sebagai pelajar dan segala macam. Jadi prosesnya itu kita pergi JPJ dan ternyata mereka hanya membutuhkan paspor aja gitu. Terus biayanya untuk Puspakom untuk inspeksi itu sekitar Rp250 atau ya 1 jutaan. Terus habis itu pajak itu Rp200. Pajak itu tergantung CC. Nah, CC-nya ini 1.800, dia di Rp200. 700 ribuan lah
Terus abis itu biaya asuransi itu hampir 500 ringgit atau 1,8 ya kalau nggak salah segituan. Jadi mungkin totalnya untuk biaya tukar nama ini 2-3 jutaan lah gitu. Untuk prosesnya mudah banget dan sangat cepat. Bener-bener kalian udah keluar GRAN atau BPKB, ya kalian udah boleh bawa mobilnya pulang, udah sah gitu jadi milik kalian. Halo. Halo, Nih siapa namanya nih? nama saya Perswa. Oh, ini orang Indo kan? Orang Indo, Bang. Dari mana? Dari Palembang, Oh, Palembang, kuliah di? di UPM. Oh, ini pakai motor apa nih? Cakep nih. Kayak mocil, Bang. Mocil. Ini berapa? 1000 cc ya? 1000. Oke. Alasannya kenapa ambil CBR 1000 nih di Malaysia? Karena pertama di sini murah. Oke. Murahnya tuh beda berapa jauh sih? Setengahnya. Setengahnya 50%. 50% daripada harga di Indo ya? Iya. Udah gitu soal taxnya gimana? Murah banget. Murah banget ya? Di sini cuma bayar itu 165 ringgit. Oke, kalau di Indo udah kayak mobil pajaknya ya? Iya, makanya. Karena kita ada pajak barang mewah. Nah, Benar, di sini nggak ada. terus gimana maintenance-nya, spare part-nya? Susah nggak? banget. Gampang juga, senang cari ya. Sekarang cari. Dari import dari Japan pun gampang ya? Gampang banget. Gampang ya. Ini masalah impor kan gampang banget. Import gampang ya, beda banget ya sama di Indo ya. Terus udah ganti apa aja nih kalau selama lu pegang motor ini? Ganti sih belum ada ya. Belum Tapi ada. kalau beli udah dapat kayak knalpot SC Project. OSC Project, GB Racing ya, slider ya. Iya. Sama ban udah ganti. Ah. Perkorsa. Terus nih helm juga cakep nih, Shark nih. Iya. Ini kalau di sini harganya berapa? Di sini kemarin dapat harganya 2.700. Kalau di Indo dalam ringgit berapa? 3.000 lebih kan pasti. Iya, 3.000 lebih. 3.000 lebih. Tuh, makanya orang kita kalau ke Malaysia pasti suka beli motor atau kereta lah karena emang harganya jauh lebih murah ya. Jauh lebih murah. Pengalamannya itu loh untuk bisa punya moge di Malaysia belum tentu bisa beli motor yang sama di Indo. Bener. Terus jalannya juga bagus. Jalannya juga bagus. Jalan lebu rayanya, jalan tol ya. Sama masuk. Ah, ah. Tol gratis pula kan. Ya tol kalau lagi ada cuti-cuti, lagi ada liburan pasti gratis ya holiday ya. Cruising di situ. Bisa cruising ya. Oke deh, thank you ya. Oke. Oke guys, sekarang gue lagi ada di event mobil di Malaysia. Anjir, keren banget mobilnya proper coy. Mobilnya proper, sumpah. Ini gue mau spotting beberapa ya. Jadi ini warna ini cakep gitu kan. Ini gue akan spot yang menurut gue cakep ya. Gue akan kelilingin satu tempat. Sini ada Fairlady. Dan ini di sini harganya di bawah 200 juta, lo bayangin ya. 350Z. Ada Altezza. Ini juga di sini lumayan murah harganya. Ini ganteng banget sih. Ini yang nggak masuk Indonesia. Ini Swift generasi yang baru. Jadi dia model pintu belakangnya tuh udah kayak SRT. Ini juga ada LPD4 nih. Warna ganteng banget. Ini ada 34 kali 5. Eka lagi RX-1000. Nah, ini yang levelnya nih. Gila, bumpernya keren banget. Terus juga ada mobil-mobil ada di kaki. Ini gila, ini gitu. Ini ya Datsun Bubba tuh 40 ya. Kak, 8. Wah gila, Tarsim di sini maju banget guys. FD2R, FK8, FL5, gila 3 generasi tuh. Gila. Supra, Bodyguard Gear, RT5, top banget hitmennya. Evo, lagi tak banget, clean banget coy. Cuma guys, GTR baik banget. Ikut Sylvia here, NR3 juga, I guess. Hitmennya top banget. Padu banget hitmennya, tekstur. MM. Ini yang jarang dimainin orang Indo. Itu M5 F10 nih. Lucu banget tuh. Oke. Bisa jadi lampu juga. Mas-masnya atau abang-abangnya pelajar dari Indonesia yang tengah belajar di Malaysia lebih memilih mobil buatan Malaysia sendiri
yang dimana merupakan salah satu mobil impiannya. Bahkan kalau bisa, ya kan, kalau bisa mobil tersebut dibawa ke Indonesia, masnya yang tengah belajar di Malaysia ini, itu pun mobilnya mau dibawa ke Indonesia, tapi sayangnya nggak bisa dibawa ke Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Dan juga dibuat terkejut dengan beraneka ragam jenis mobil racing di Malaysia yang begitu sangat super mewah. Kata siapa mobil di Malaysia itu jelek-jelek? Mungkin Anda harus perlu datang ke Malaysia biar tahu seperti apa mobil di Malaysia. Nah, langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Bukan hanya mobil nasional Malaysia itu terkenal di Malaysia saja, bukan hanya mobil nasional Malaysia itu terkenal di Malaysia saja, sahabat-sahabatku semua, tetapi juga sampai ke luar negara, ke Eropa. Bahkan Malaysia juga bisa membuat mobil super mewah yang jarang diketahui oleh netizen. Seperti apa videonya, langsung kita simak bersama. Ladies and gentlemen, I give you the Perodua Kalisa. Yes, here it is. It's actually a Daihatsu underneath, and it's made by another Malaysian company, Perodua. Let's take a look at it. Oh, yes. Wow. It's a 5-door edition, this one. Sampai ke And it's Eropa. absolutely no frills inside. It's covered 84,000 miles. That's Shane. He's about to put a forklift through a Proton. Now, I've been offered this car for 300 quid, and it starts, runs, drives, and has an MOT. The problem is, though, well, Mrs. JC would divorce me. Dad would disown me, and it's got a bit of a problem. It's been crunched here and here. But considering these were literally no-frills motoring, 4995 on the road back in the day, what do you get? It's not rotten. It's not smashed to pieces. Yeah, your wheel trims are missing. It's got some horrible 12-inch wheel trims on there. But 300 quid for a Perodua Kalisa. Let me know in the comments down below. Do you fancy it? Because, well, Starts Runs Drives has got MOT, but I don't need another one. Or do I? POV, bila jadi passenger princess kepada golongan old money. Sembang sekejap. Kereta mewah buatan Malaysia. Tapi golongan old money tahu ke pasal jenama kereta mewah ni? Buffery, kita buat seluruh kereta ni handmade, fully carbon Kevlar. Tapi kat Buffery ni kita semua fully handmade. Ada lebih 130 unit kereta Buffery di dalam Malaysia dan juga lebih 700 unit kereta Buffery di seluruh dunia. Kereta kita dibuat daripada carbon Kevlar, strand hitam ni, dia ada carbon. Carbon sendirinya dia keras. Kevlar campur dengan carbon, dia akan bagi dia flexibility dan keras. Sebenarnya kita tak apa dalam kereta, Origin Geneva 12 ke 16 bulan. So tak payahlah beli kereta urut lah. Maksudnya kalau dah beli jimat, tak payah beli kerusi urut. It's giving kerusi urut mahal. Geneva tu beratnya 2,5 ton. Inilah kereta Geneva dan paling best Buffery ni ada lambang logo Malaysia. Buffery maksudnya beautiful, unique, fantastic, original, romantic, irresistible lah. Kalau customer letak peti sejuk ke, nak machine, ada customer yang letak printer juga. Ada fridge lah, so kita boleh letak air sejuk dalam ni. Letak barang dan nak control dia punya temperature Oh, kalau macam beli grocery bagai lah. Wireless charger pun ada. Tekan untuk tahan lasak lah. Boleh diturunkan ke generasi lain. So it's giving generational wealth punya status lah. Yes. Dah macam pembuatan baju dah, sebab gudang ni ada colour semua yang korang nak. Termasuklah colour ni, which is royal blue. Warna benang pun boleh custom. Warna ni semua kita import daripada Jerman. Inilah customization yang customer request. Memang apa yang dia nak lah. Macam kadang-kadang ada laman naga macam kita tengok tadi tu. Kapet ni kapet paling mahal dalam dunia. Because macam ni ada. Ya. Alah, ni lime green. Ui! Betul, laki memang tak boleh tahu mana. Bulu-bulu kehidupan. Tak salah dapat macam kelabu, coklat. Leather ni memang leather yang terbaik di dunia lah. So lubang ni kita boleh pilih, customer boleh pilih macam mana dia nak. Boleh custom. Macam beli suit kan, orang tempah suit yang memang untuk orang satu orang ada. Dari ni lah Starry Night dia. It's a Japanese sound system. Base. Dengan kita daripada berbagai umur dan generasi. Orang minat old money, try lah pergi sendiri. Berapa kereta dia berat, masa dia break tu masih rasa smooth dan chill. Boleh sampai ni. Yang lagi 2 minit sampai ni. Okay, tak lambat punya. Flagship model dia punya starting price 2,5 juta. Harga maksimum memang di luar jangkaan. Buffery kita penuhi segala permintaan customer. Berakhirlah rasa terganti.
Minute sekarang All Money menjadi trend. Tapi adakah korang ikut All Money kalau tak try Bufori? Jadi kalau korang rasa teringin nak try pengalaman naik Bufori, korang kahwin je lah dengan orang yang ada Bufori, ataupun korang boleh datang ke showroom Bufori di Kepong. Bye-bye. Percaya atau tidak, kereta semewah ini dibuat di Malaysia. Selain Proton 62, kereta berjenama Bufori ini dibuat di Malaysia dengan harga basic spec bermula dari harga 1.4 juta ringgit Malaysia. Pada tahun 1986, 3 bersaudara dari keluarga Khoury yang tinggal di Australia membuat keputusan untuk membina kereta di atas jenama sendiri, iaitu Bufori, kerana terinspirasi dengan kereta-kereta klasik seperti Excalibur dan Clanet. Berbeza dengan pembina kereta antik Amerika yang biasanya membuat restoration terhadap kereta-kereta lama mereka, 3 bersaudara ini membuat keputusan untuk membina kereta mereka bermula dari scratch. Untuk pembinaan badan kereta Bufori, mereka tidak mahu menggunakan material biasa iaitu fiberglass, tetapi mereka mencari kelainan untuk menggantikannya dengan menggunakan material woven fabric. Atau pada tahun 1991, buat pertama kalinya Bufori mengeksport keluar kereta mereka ke negara-negara Asia Tenggara dan terutamanya ke Malaysia kerana mereka mendapat permintaan yang tinggi daripada individu-individu yang tinggal di Malaysia. Mereka mengambil masa selama 4 tahun, iaitu dari tahun 1994 hingga 1997 untuk memindahkan produksi mereka secara total ke Kepong, Malaysia. Mereka juga mendapat undangan secara peribadi daripada kerajaan Malaysia untuk memindahkan kilang mereka ke Malaysia. Kini jualan kereta Bufori mendapat banyak permintaan daripada China dan negara-negara Timur Tengah. Ini antara perkara yang boleh dibanggakan kita sebagai rakyat Malaysia. Suruh saya untuk lebih banyak. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa informasi mobil buatan Malaysia. Bukan hanya sekedar Proton ataupun Pro 2. Ternyata negara tetangga kita ini juga mampu membuat mobil super mewah yang dimana mobil tersebut sudah diedarkan ke beberapa luar negara. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Nah, perlu diketahui juga para sahabatku semua, bab soal mobil di Malaysia itu bukan istilahnya sesuatu benda yang dipuja-puja, sesuatu benda yang istilahnya penting banget, itu enggak ya. Jadi mobil di Malaysia itu hanya sekedar buat kendaraan saja. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Bahkan kalau mobil di Malaysia itu kadang-kadang ya kan sampai di depan rumah, sampai rusak-rusak dibiarkan begitu saja. Mungkin kalau di Indonesia itu sudah mungkin kalau di Indonesia itu sudah diservis atau diperbaiki untuk dibuat mungkin pergi ke kebun ataupun ke tempat kerja. Namun kadang-kadang saya lihat mobil di Malaysia itu sampai di depan rumah rusak, dibiarkan begitu saja. Mungkin karena di Malaysia kadang-kadang itu satu rumah bisa punya mobil banyak. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.